Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, di mana saja Anda berada, insya Allah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ada seseorang yang bertanya kepada Ustadz, "Wahai Ustadz, saya ini orang kaya, kendaraan saya banyak, bahkan saya punya pesawat pribadi, punya hotel, rumah di mana-mana. Kalau orang lain melihatnya, dia sudah menjadi orang yang sangat sempurna kenikmatan yang dia sudah dapatkan. Namun pada kenyataannya, dia mulai bertanya kepada sang Ustadz, 'Ustadz, semua sudah saya punya, tapi kenapa ketenangan hati itu nggak ada di dalam diri saya? Kenapa hakikat kebahagiaan itu belum saya dapatkan?' Maka jawabannya adalah, bisa jadi kita ada di 5 sebab ini. Kalau ada satu aja di antara 5 sebab ini, itu bisa jadi menjadi penyebab ketenangan hati kita tidak ada, kebahagiaan kita itu tidak ada. Apa yang pertama? Coba kita berpikir tentang sholat kita. Apakah selama ini sholat kita sudah istiqomah? Atau malah kita tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali? "Oh Ustadz, saya sudah sholat." Nah, coba perhatikan bacaan yang kita baca, rukun yang kita kerjakan. Sudahkah kita memahami rukunnya? Sudahkah kita benar dalam membaca Fatihahnya yang merupakan rukun di dalam sholat? Apakah kita sudah memahami bacaan-bacaan di dalam sholat kita? Jika ini masih tidak sempurna, bisa jadi koneksi kita kepada Allah terganggu, dan bisa jadi penyebab tidak tenangnya jiwa kita, belum ada kebahagiaan di dalam diri kita, bisa jadi sebab sholat kita yang terganggu. "Oh Ustadz, sholat saya udah bagus, saya belajar, saya datangkan kiai, saya datangkan ustadz ke rumah untuk ngajar saya secara pribadi dan keluarga." Mantap. Coba lihat, mungkin Anda ada di yang kedua. Apa yang kedua? Adakah engkau durhaka pada orang tuamu? Baik dulu, sekarang coba diingat-ingat kembali. Pernahkah lisan ini berkata-kata yang menyinggung perasaan orang tuamu? Pernahkah tingkah lakumu pernah membuat mereka merasa malu? Coba kita ingat kembali. "Oh Ustadz, saya sudah berbakti sama orang tua saya bahagiakan orang tua saya." Bagus. Tapi sudahkah engkau mendoakan orang tuamu di dalam atau sesudah sholatmu? Setiap hari-harimu, pernahkah engkau mendoakan kedua orang tuamu? Bukankah engkau diajarkan doa oleh kedua orang tuamu semasa kecil? "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Itu bukan doa untuk anak-anak, tapi doa kita amalkan sampai kita mati. Pernahkah? Walaupun engkau baik dengan orang tuamu, tapi sudahkah engkau mendoakan orang tuamu di setiap hari-harimu? Jika tidak, maka bisa jadi ini penyebab adanya kegelisahan di dalam hatimu. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ad-Dailami, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidain." Jika seorang hamba meninggalkan doa terhadap kedua orang tuanya, dia tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, walaupun hubungannya baik dengan orang tuanya, tetapi dia lupa, terlalai tidak mendoakan kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizquh, maka sesungguhnya dia sudah memutuskan rezekinya sendiri. Dan rezeki itu bukan hanya berupa uang, tetapi juga ketenangan jiwa dan hati kita. "Oh Ustadz, saya berbakti sama orang tua saya Ustadz." Bagus. Coba bisa jadi Anda ada di yang ketiga. Adakah engkau jauh dari Al-Quran? Jika engkau jauh dari Al-Quran, bisa jadi itu sebab kegelisahanmu itu ada datang di dalam dirimu. "Oh Ustadz, saya ngaji Ustadz." Sudahkah ngajimu sudah benar? "Oh ngaji saya udah benar Ustadz, saya datangkan Ustadz untuk mengajarkan ngaji." Mantap. Jika engkau sudah dekat dengan Quran, jika engkau sudah membaca Al-Quran dan mentadabburinya, bahkan engkau mengamali isi-isi Al-Quran, coba bisa jadi engkau ada di yang keempat. Perhatikan teman-temanmu siapa. Adakah teman-temanmu itu ahli taat atau ahli maksiat? Walaupun engkau dekat dengan Allah,
Kalau teman-temanmu masih ahli maksiat, bisa jadi bukan engkau yang mewarnai mereka dengan kebaikan, justru engkau yang terwarnai oleh noda-noda dan dosa mereka. Oleh karena itu, lakukan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ada 3 perkara untuk menambahkan kecerdasan otak kita, agar kita paham, agar kita mengerti tentang syariat ini. Mujalasatul ulama, kita duduk dengan ulama. Yang kedua, mujalatus salihin, kita duduk dengan orang-orang soleh, agar kita juga terwarnai dengan keistiqomahan mereka dalam beribadah. Dan yang ketiga, tarkul kalam fima la ya'ni, meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat sama sekali. Maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bisa merasakan hakikat kebahagiaan. Oh Ustaz, teman-teman saya semua orang pengajian Ustaz. Teman-teman saya punya majelis taklim semua Ustaz, ngikut pengajian. Orang ahli ibadah semua, nggak pernah tinggal sholat. Mantap. Bisa jadi engkau ada di yang kelima. Apa yang kelima? Yaitu engkau tidak ridha, engkau tidak suka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tak ridha, jika engkau tak senang dengan ketentuan Allah, bisa jadi ini kegelisahan atau sebab sumber engkau tidak bahagia selama ini. Ada orang, ya Allah, sholatku udah rajin, sedekahku banyak, baca Quranku setiap hari, tetapi kenapa engkau belum kabulkan doaku ya Allah? Mulai dia berprasangka buruk terhadap Allah, mulai kurang keikhlasannya, bahkan hilang keikhlasannya beribadah kepada Allah. Akhirnya mulai malas, yang dulunya dia rutinitas beribadah, akhirnya malas beribadah. Kenapa? Karena tidak menerima dengan ketentuan Allah. Padahal kalau kita lihat apa yang diucapkan oleh Sayyidina Ali, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Apa kata Sayyidina Ali? Jika Allah mengabulkan doaku, aku bahagia, aku senang. Namun jika Allah tak mengabulkan doaku, aku jauh lebih senang. Kenapa? Jika doaku terkabul, itu adalah keinginanku. Namun jika doaku tak terkabul, itu adalah keinginan Allah. Pertanyaannya, siapa lebih bagus? Siapa lebih utama? Pilihan kita atau pilihan Allah? Kita sudah tahu jawabannya. Bisa jadi apa yang kita minta itu hanyalah keinginan, namun bukan kebutuhan. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan dari sekedar hanya keinginan belaka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi mawas diri kita. Dan ayo kita kembali introspeksi diri, muhasabah diri, dan kembali untuk berprasangka baik kepada Allah. Husnudzan billah min husnil ibadah. Berbaik sangka kepada Allah itu adalah ibadah yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.